Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian, baraya-baraya yang ada di kota, dulur-dulur yang ada di lembur. Jumpa kembali dengan Bukit Nyomot Pam. Mudah-mudahan baraya-baraya, dulur-dulur, kita semua pada siang hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, rezeki yang barokah dan berlimpah. Dulur-dulur, baraya-baraya, kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan rutinitas di Bukit Nyomot Pam. Pada siang hari ini kami sedang melakukan penggemburan tanah di lokasi kebun durian usia 3 tahun. Pada siang hari ini kami melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tertunda pada hari sebelumnya. Dan ini kegiatan kami pada siang hari ini. Kami melaksanakan kegiatan pembuatan ring luar di luar tajuk pohon durian. Nah, seperti ini, baraya-baraya, dulur-dulur yang minat usaha di kebun durian khususnya, ini cara pembuatan ring luar di tanah miring, di tanah pegunungan seperti ini. Dan ini rekan kami sedang membawa pupuk NPK Grower untuk pemupukan fase generatif. Mudah-mudahan saudara-saudara, kami minta doanya. Ini kami sedang melakukan pemupukan fase generatif, dan ini kami akan memperlihatkan cara pembuatan ring atau penggemburan tanah di area pohon durian di lokasi yang kontur tanahnya miring seperti ini. Jadi yang harus didahulukan untuk pengerukan tanahnya itu di sebelah perengan, sehingga nanti dimasuki musim kemarau, tanahnya ditaruh ke sini, di kadinya, di area bere opat gitu. Sakilo dikira-kira mang ini sedang dilakukan Kang Abai. Ini NPK Grower bebas, rekan-rekan mau pakai merek jenis apa. Kebetulan di lokasi kami adanya pupuk seperti ini, pupuk fase generatif. Mudah-mudahan tahun ini bisa berbunga dan berbuah. Kami mohon doanya bagi rekan-rekan. Ini caranya, jadi ditabur seperti ini, dan sisanya nanti dilingkar. Tadi dia bang dilingkar. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini kegiatan
Kami pada siang hari ini penaburan pupuk NPK fase generatif. Tentunya untuk pupuk di fase generatif lebih diutamakan untuk N-nya ditekan dan P dan K-nya ditinggikan. Untuk fase generatif seperti itu untuk dosis pupuknya. Dan setelah ini kami akan melakukan penimbunan. Jadi dari tanah ring yang dibuat kayak donat ini, nanti tanahnya ditimbunkan pada pupuk yang telah ditabur. Kita sabar aja, Mang. Dia sabar loba. Dulu iya di area ini. Tong ditabur kabeh dilingkari. Kos kamari deui tah. Tong ditabur dipurulukeun hadinya. Heeh. Ini teh di dieu. Kan ke di ruang. Nah, ini pemupukan oleh Kang Abay ini kurang lebih 1 kilo. Aya 1 kilonya. Hiji deui. Kita melihat kondisi pohonnya untuk pengukuran dosis yang diberikan pada pohon untuk pupuknya. Kami sendiri ini menggunakan kurang lebih 1 kilo untuk pohon durian sebesar ini, rekan-rekan bisa dilihat. Nah, ini setelah ini akan dilanjutkan penimbunan pupuknya sendiri. Dan ini rekan-rekan, ini anak kandang 2 orang sedang mengambil limbah rumput untuk kebutuhan pakan ternak. Jadi di lokasi kami dari kebun durian limbahnya tidak ada yang tersisa. Kami manfaatkan untuk kebutuhan pakan ternak, dan sebaliknya limbah kandang, contohnya kotoran hewan, sisa makanan ternak, kalau bahasa Sundanya itu rapenan, sisa pakan ternak bisa dikembalikan lagi ke kebun untuk kebutuhan pemupukan dan sekaligus pemupukan organik itu sendiri. Jadi rekan-rekan, bagi para pemula, keuntungan kita melakukan kegiatan integrated farming antara peternakan dan perkebunan. Jadi satu sama lainnya saling membutuhkan. Contohnya yang baraya-baraya dulur-dulur dilihat di depan kamera ini, kegiatan pengambilan limbah kebun atau rumput liar, dan nantinya rumput liar ini dikemas, dijadikan satu, dimasukin ke dalam karung. Itu sangat bermanfaat sekali buat pakan ternak yang ada di lokasi Bukit Nyomot Farm. Dan limbah kandangnya juga cukup bermanfaat
sangat bermanfaat maksud kami. Karena apa? Pupuk organik tidak usah beli, dan ketika kita tidak punya anggaran untuk beli pupuk kimia maksud kami, karena harganya relatif mahal di lokasi kami, jadi menurut kami tidak usah pakai kimia pun pohon itu subur. Yang penting utama di dalam usaha di bidang perkebunan, paling utama adalah pengairan. Ini kegiatannya, suasana di lokasi Bukit Nyomot Pam. Ini baru kali ini kegiatan jadi satu lokasi, biasanya terpencar kegiatannya. Tapi untuk saat ini anak kandang dan anak kebun kegiatannya pas kebetulan satu program dan satu titik pengambilan rumput yang ada di lokasi kebun durian usia 3 tahun. Perlu kami ketahui buat rekan-rekan, rencana kami akan melakukan fase generatif di pohon durian. Kurang lebih untuk pohonnya ada 10 pohon, dan yang di sini ada 1, 2, 3, 4 pohon yang di sini, 5, 6, kurang lebih 10 rekan-rekan. Mudah-mudahan kita sambil keliling ini. Si Wa sedang melakukan pembersihan juga. Wa sedang melakukan pembersihan rumput terlebih dahulu, dan Kang Abai sedang melakukan kegiatan pembuatan ring di luar area tajuk. Kegunaannya untuk menampung air ketika di musim kemarau. Jadi ketika penyiraman di musim kemarau itu airnya tidak sia-sia meluber kemana-mana, sehingga kami buat ring untuk kedalamannya itu kurang lebih 15 cm, dan ini hasil yang kru kami dan berikut kami yang telah dilakukan kegiatan pembuatan ring seperti ini. Ini juga rencana akan dibuahkan ini pohon yang ke-8 ini. Pohon yang ke-9 di atas. Mudah-mudahan ini bisa bertambah yang siap dan layak dibuahkan. Seperti ini baraya-baraya kegiatan kami di Bukit Nyomot Pam kesehariannya. Dan ini baraya dulur-dulur, ini pohon durian masih stagnan. Ini kurang lebih 2 tahun lagi untuk siap dibuahkan. Ini tajuk duriannya sudah dibersihkan, dan seperti ini untuk di bawah juga sudah dibersihkan. Namun kami memprioritaskan pemupukan fase generatif, karena kami ngejar jam tayang agar berbuah sesuai dengan kami harapkan. Seperti ini nih rekan-rekan. Kok kenapa katanya yang bertanya di YouTube kami itu pohonnya tidak berbarengan, Kang? Kenapa?
Baik, kami akan jawab dulu kenapa tidak berbarengan ini terkait pohonnya. Karena kebun diruyan ini kami perhatikan sebelum kami rawat. Jadi semenjak ditanam hingga pas dikelola oleh kami itu hampir tidak pernah dirawat dan tidak pernah dipupuk. Jadi untuk pertumbuhannya terganggu. Makanya kenapa banyak yang ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil banget. Contohnya seperti ini nih. Kami akan perlihatkan. Nah, ini rekan-rekan kami zoom ya. Nah, contohnya ini kurang lebih baru 2 meter mungkin untuk tinggi pohonnya. Jadi istilah orang Sunda itu kecentet ini pohon duriannya. Kenapa? Yaitu tadi yang kami sampaikan. Jadi hampir tidak terlawat dan alhamdulillah ketika kebun ini di tangan kami semuanya alhamdulillah bisa berubah secara signifikan dari postur daunnya itu sendiri maupun kesehatan pohonnya itu sendiri sangat jauh berbeda dibandingkan sebelum kami rawat. Karena apa? Bisa dilihat kalau pertumbuhan itu ketika daunnya panjang dan lebar secara otomatis pohon itu subur, cukup dengan nutrisi. Nah, ini contohnya. Dan hijaunya cukup pekat, itu menandakan nutrisi mencukupi bagi pohon itu sendiri. Dan alhamdulillah semenjak ditangani oleh kami ini baru jalan 3 bulan untuk perawatannya ini. Dan alhamdulillah recovery khususnya pohon yang memasuki fase generatif kami sudah mengantisipasinya dari semenjak kami merawat kebun ini. Dan kami sudah pemilihan pohon-pohon mana yang layak untuk dibuahkan atau dibungakan. Kita sambil berjalan rekan-rekan melihat kegiatan rekan kami dan yang sudah dikerjakan pada siang hari ini nih. Alhamdulillah di blok sini sudah dilakukan pembersihan dan untuk pohenya mulai dibuka karena untuk kotoran hewannya itu sudah ditumbuhi rumput-rumputan liar, menandakan untuk kotoran hewannya itu sendiri ini sudah matang dan terfermentasi secara alami. Bisa dilihat mungkin bagi dulur-dulur baraya-baraya nih, kotoran hewannya sudah ditumbuhi rumput liar. Berarti ini secara otomatis sudah matang dan nantinya ditebar, diratakan. Karena kami dengan kru ini fokus untuk pembersihan tajuk terlebih dahulu dan sebagian mulai pemupukan fase generatif oleh pupuk NPK grower. Dan ini juga akan dibuahkan yang ini rekan-rekan
1, 2. Ada yang di ujung, nanti kita ke sana. Kami ke sini dahulu melihat rekan-rekan sedang melakukan pekerjaan. Nah, ini tuh untuk kohenya sudah dibuka biar menyebar, karena untuk kohenya itu sendiri ini sudah matang, sudah ditumbuhi oleh tanaman liar. Contohnya seperti rumput-rumputan, cukup bau nih. Dan yang ini nih rencana kami akan buahkan. Nah, seperti ini contohnya tuh. Ya lah awuran mah awuran NPK. Ini rekan melakukan pengemasan pakan hijauan. Nah, seperti ini. Ngacak sindan mah ngababad deh. Padahal ieu heula ya. Ini hasil pengambilan rumput. Ini kami juga akan melakukan pemupukan fase generatif dan fase vegetatif, tapi kami akan prioritaskan dulu melakukan kegiatan pemupukan fase generatif dulu, karena kami mengejar waktu yang telah direncanakan. Nah, seperti ini bisa dilihat rekan-rekan, baru sampai sini untuk pengerjaannya. Dan untuk blok ini relatif belum dikerjakan, baru sebagian ini melakukan pembersihannya, belum menyeluruh karena kami memprioritaskan terlebih dahulu pemupukan fase generatif. Aduh. Dan ini sebagian sudah mayoritas. Untuk pembersihan rumputnya sudah 80% setelah kami cek menyeluruh, dan kita tinggal pembersihan ya 20% lagi, dan dilanjutkan melakukan kegiatan pemupukan fase generatif. Mungkin dicukupkan sekian
dulur-dulur baraya-baraya untuk peliputan pada siang hari ini. Semoga video kami bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan baraya-baraya pemula untuk melakukan kegiatan atau merintis usaha di bidang perkebunan dan peternakan. Silahkan simak sampai habis. Wabillahi taufik wal hidayah walinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian.